Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pengabdian masyarakat Kampung Harapan. Ini buat persiapan kita nanti bertemu dengan Mas Wawan dan Mas Fahmi serta Pak Bambang. Tadi dirapatkan secara non formal tadi ya. Kemungkinan nanti kita berkumpul hari Jumat besok ya. Jadi yang dipesankan tadi untuk kita nanti bahan diskusi lagi di sana di hari itu, satu, masalah tempat tinggal. Nah tadi, jadi saya usul kepada Krisna dan teman-teman, jadi nanti gini, kalau programmu dari 27 Juli sampai Oktober itu hanya ke sana 2 hari tiap minggu, itu saya khawatir itu loh akan menyebabkan program-program itu ada yang nggak jalan. Nah, ini nanti kamu pertimbangkan dengan kelompok bagaimana kalau masa-masa liburan semester ini ya itu kamu gunakan untuk fokus ke sana. Jadi nginep entah 2 minggu atau 3 minggu atau 1 bulan. Pokoknya di hari-hari libur gitu loh. Sebelum nanti kita masuk semester 7. Kalau misalkan 15 anak atau sebagian besar itu bisa nginep 2 minggu, ya sudah, kamu nginep 2 minggu di rumah kemarin itu. Untuk apa ya? Untuk membereskan program-program yang itu memang harus segera gitu loh. Kalau program kita yang kemarin masalah eduwisata, masalah merek, kemudian masalah pembinaan dan sebagainya itu kalau kita ke sana per minggu 2 kali, Sabtu Minggu, saya takut kita akan keteteran. Jadi usul saya, entah kita nanti kita cari minggu di mana yang banyak yang bisa gitu loh. Entah itu di pertengahan Agustus atau awal Agustus sebelum masuk semester 7 atau sebelum masuk semester baru gitu ya. Jadi ini kamu pertimbangkan. Kalau misalkan memang anak-anak itu bisa nginep 1 minggu atau 2 minggu di bulan Agustus, ya sudah, itu kamu eksekusi ya. Jadi masalah deadline itu harus kita matangkan ya. Itu mungkin nanti kamu bisa diskusi dengan Azi ya sebagai senior. Kemudian masalah sikap ya, nanti kalau misalkan itu nginep, mohon masalah etika, sopan santun, adat laki-laki dan perempuan itu mohon dijaga. Kemudian jangan sampai ada yang kosong pikirannya ya, entah itu Laili atau Diva atau Lutfi atau Nisa atau Dea atau yang lain ya. Intinya jangan sampai kosong pikirannya ya. Jangan ngelamun, jangan sampai kosong. Kemudian jangan aneh-aneh deh ya di sana ya, karena kita sudah pasti kamu sudah ngerti lah bagaimana bersikap dan sebagainya ya. Meskipun kita bukan KKN, tapi kan pasti kita di situ itu nginep gitu loh. Jadi harus bersikap baik lah ya. Kemudian masalah anggaran itu harus kita tata lagi ya. Kemudian masalah program kita, jadi mana yang itu harus kita dahulukan dan mana yang harus kita kuatkan di situ. Kemudian saran dari Mas Wawan adalah ada sebuah peninggalan Krisna, yang itu bisa dimanfaatkan untuk langkah berikutnya bagi mereka. Misalkan ini masalah kemasan ya, ada yang itu loh, yang untuk mengkat itu loh, yang untuk mudah, itu namanya apalah ya, mesin atau apa loh itu yang bisa buat untuk motong kayak gunting tapi besar gitu loh ya. Itu nanti mungkin itu bisa menjadi hadiah kita untuk mereka, untuk digunakan untuk kemasan keripik gadung ya, agar memudahkan mereka agar untuk dipotong itu biar rapi gitu loh, nggak ada yang miring, nggak ada yang apa gitu. Saya lupa tadi apa namanya ya. Jadi itu nanti kita tinggali lah alat atau benda yang itu bermanfaat dan bisa digunakan untuk berikutnya, terutama terkait masalah kemasan keripik gitu loh ya. Itu
saran dari Mas Wawan ya. Kemudian masalah nanti sudah tadi masalah deadline waktu, kemudian masalah sikap nanti di sana, kemudian masalah alat yang kita tinggalkan, yang kita kasih hadiah oleh pihak dari kita ke pihak desa. Nah, kemudian masalah merek yang dipertanyakan Mas Wawan adalah, kan nggak mungkin satu rumah itu satu merek kan gitu. Jadi nanti kita arahkan, maksudnya satu merek untuk semuanya, sehingga merek itu dipegang desa. Misalkan keripik gadung khas Pegagan Limo, ya. Jadi nanti ibu-ibu yang ngolah itu setor ke desa, gitu loh. Jadi itu nanti satu merek, satu admin, ya, satu portal atau server atau website, yaitu tugasnya untuk memproduksi, untuk mengemas, untuk menyebarkan. Ya, jadi bukan per rumah, kan berarti nanti banyak merek. Jadi satu merek, ya, yang itu emang menggambarkan itu adalah luaran desa Pegagan Limo, tapi barang-barangnya itu dari warga sekitar. Itu ya, kan kemarin kita nggak bahas itu, kan kemarin kita pikir merek, ya kita nanti kan apakah merek itu per kepala atau per pengolah, kan nggak mungkin. Jadi merek itu nanti satu merek yang itu emang nanti kita nisbatkan kepada desa itu, yang warga itu tinggal setor aja, ya. Jadi tinggal setor aja. Jadi tetap yang memegang otoritas itu adalah kepala desa. Ini mungkin lebih aman gitu ya, lebih aman. Kemudian masalah pagelaran itu nanti kamu kaji lagi, apakah memang harus tempatnya itu di Lembah Harapan. Karena kemarin saya lihat Lembah Harapan itu semacam tempat yang masih keramat. Takutnya kalau itu dibuat keramaian, takutnya ya, kalau kita bahas segi penduduk goibnya, takutnya nanti kena masalah. Satu, yang kedua aksesnya juga tidak mendukung ya untuk warga sekitar itu masuk ke situ. Jadi nanti kamu pertimbangkan masalah lokasinya sebagai opsi kedua ya. Jadi kalau Lembah Harapan itu kita bertujuan untuk tempat sanitasi dan penanaman 100 pohon itu mungkin masih oke. Dan pembenahan yang buatan jembatan dan itu masih oke. Tapi kalau itu sebagai pusat pagelaran, itu saya kira kurang tepat gitu loh ya, kurang tepat. Mungkin nanti kamu bisa kaji lagi, plus kita nanti diskusi lebih lengkap di Jumat depan itu, plus nanti kita diskusi lagi dengan pihak kepala desa ya masalah tempat pagelaran itu. Kemudian ya tadi, kemudian berikutnya sebagaimana Krisna bilang kemarin di mobil waktu kita berangkat, masalah anggaran kita harus tutup mata ya di pihak-pihak desa. Yes, anggap aja kita itu pengabdian. Kalau anggaran itu sedikit dari kampus, bukan dari dikti loh ya. Kan takutnya nanti kita dimanipulasi atau kita dimanfaatkan ya. Intinya masalah anggaran itu kita tutup mata, dan kita emang jangan sampai kelompok kita atau anggota kelompok kita itu terlanjur ngomong kalau kita dapat biaya sekian dari dikti. Nah ini jangan ya. Intinya tugas kampus gitu aja ya. Ini harus kompak antara Krisna, saya, dan yang lain ya. Jangan sampai salah ngomong gitu. Kemudian tadi apalagi kata Mas, sudah ya, masalah program sudah. Kemudian masalah progres. Progres itu jangan sampai ke bagian kemahasiswaan yang kalau saat ini kita diwakili Mas Wawan sebagai perwakilan PT dan kamu saya wakili sebagai dosen pembimbing. Jangan sampai saya dan Mas Wawan ini nggak kamu kasih tahu, Rek. Artinya jangan sampai kamu itu berjalan sendiri. Jangan sampai kamu berjalan sendiri tanpa memberi atau menginfokan kepada kami berdua. Nanti kalau ada apa-apa kan kami juga repot gitu loh. Karena
nama saya sudah kamu cantumkan di situ sebagai dosen pembimbing, kan berarti nanti buat saya laporan. Mas Wawan juga sebagai perwakilan PT. Jadi Krisna dan yang lain kalau ada apa-apa, jalan atau tidak jalan program itu kamu laporkan ke kami. Intinya ojo sakar PDW gitu loh. Ini jadi jangan sampai terus atau anggaran kemudian jalan sakar PDW. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi masalah anggaran itu silakan kalian gunakan sebagaimana roadmap yang kalian susun. Intinya saya dan Mas Wawan itu minta kalian tuh terbuka. Iki yo opo sampai mana, apa yang menjadi kendala, bagaimana perkembangannya, dan kalian butuh apa untuk kami bantu gitu loh. Ya, intinya jangan jalan sendiri. Saya kira itu yang saya ingat tadi diskusi dengan Mas Wawan dan bagian mahasiswa sudah itu. Kemudian apa terakhir? Kamu harus mengerti anggotamu, Kris. Bulan berapa anggota ini repot, bulan berapa anggota ini ada acara dan sebagainya. Karena tadi banyak yang menjadi panitia OKK dan sebagainya. Ini bagaimana cara kita mengantisipasi? Jangan sampai 15 orang ini yang 10 ojol, yang tinggal yang 5. Ini kyo opo program gak jalan. Oleh karena itu, selama orang-orang ini belum repot, ya kamu ajak semua ke sana untuk langsung jalinin tugas. Atau pilih bulan-bulan yang itu agak senggang gitu loh. Jangan sampai nanti yang 15, meskipun anggotanya 15, tapi yang handle cuma 2, ini kan seakan. Karena ini kita bersama-sama gitu loh. Kita bersama-sama harus komitmen, harus bahu-membahu. Dan Krisna atau yang Azi atau yang lain itu harus ngerti kapan anggotanya itu sibuk dan kapan anggotanya itu senggang. Saat senggang itu harus cari deadline, yaitu untuk segera mengeksekusi. Jangan diulur-ulur, takutnya nanti kita nggak nutus sehingga program kita nggak jalan ya. Yang terakhir tadi Mas Wawan bilang gini, jadi kalau kita nanti berhasil menggolkan merek, kemudian berhasil menggolkan merek, kemudian perizinan, kemudian kemasan jadi satu seragam, satu merek ya, kemudian buat aplikasi itu nanti nilai PKM kita tinggi. Jadi ini mungkin lebih manfaat ya. Oh ya, yang saya ingat lagi adalah gini teman-teman. Jadi nanti di sana atau selama 6 bulan itu jangan banyak pelatihan. Itu nanti hanya konseptual. Jadi masyarakat itu hanya melongo tok. Jadi banyakin praktek gitu loh. Jadi kita punya apa dan mereka disuruh bawa apa gitu loh. Jangan kalau hanya pelatihan kita ngomong saja, mereka hanya dengerin, itu sia-sia. Jadi oleh karena itu nanti kalau emang nggak memungkinkan hanya bisa 2 hari, ya sudah 2 hari itu gunakan untuk langsung praktek teori gitu loh. Ya, jangan hanya pelatihan tok tapi kan praktek. Jadi kalau misalkan hari Sabtu ada pelatihan ini, jadi warga itu disuruh nggawa opo gitu loh. Jauh-jauh hari gitu loh, sehingga mereka akan ngeh gitu loh. Oh iya, kalau hanya pelatihan saja, takutnya mereka hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu ya. Jadi jangan banyakin pelatihan tuh, jangan banyak omong lah. Suruh mereka untuk gini. Jadi sat-sat gitu ya. Itu yang saya ingat tadi saat diskusi, dan ini semoga kamu bisa dengarkan dengan baik teman-teman. Ini anggap amanah ya dari Dikti, anggaran segitu, kemudian PKM ini kita juga di-ACC oleh pihak sana, jadi kita harus sungguh-sungguh menjalaninya dengan penuh tanggung jawab, amanah dan saling kerjasama gitu ya. Yang terakhir, teman-teman yang bagian nggak bisa itu ngomong jauh-jauh hari. Ya intinya komitmen lah gitu loh. Niatnya ditoto. Jadi ini usahakan sebagai pengalaman kalian semua, jangan sampai nanti awalnya solid, di tengah-tengahnya kocar-kacir ya. Jadi mohon untuk komitmennya teman-teman, meskipun nanti sibuk atau apa, ya ini harus kita komit karena ini amanah gitu loh. Amanah yang sudah diamanahkan Dikti untuk kalian semua. Saya kira itu, semoga lancar dan semoga semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.